Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Abdigas Motor. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang PCX 160 yang menggunakan 3 proji, 2,5 in, 2,5 in dengan lampu tembaknya di ujungnya itu ada Duromoto ya. Oke, di sini cukup sulit, bahkan saya berkali-kali ya, dimana juga awalnya pemiliknya itu meminta menggunakan dua kayak gini. Awalnya udah saya buatin bracket, tapi saya bilang posisinya itu akan ngatung dan bagian tengah itu akan terlihat kosong. Jadi kalau misalnya pakai dua itu coba cek Google atau di video yang lain ya, video-video pengguna Vario 160 PCX 160 yang ini, yang apa, pakai dua, jadi tengahnya itu kelihatan kosong banget, dan dia bentuk bawahnya juga kan kayak gini ya, jadi tengahnya itu kalau kosong kayaknya lebih luas daripada si PCX 150 ya, karena ini nekuk banget ke belakang. Nah, akhirnya saya saranin menggunakan tiga proji dengan dua lampu tembak, dan akhirnya pemiliknya mau, tapi itu otomatis akan menjadi kesulitan baru saya, tapi saya memang orang yang suka dengan tantangan ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu tuh menurut saya tantangan banget. Nah, yang membuat saya lebih sulit itu adalah ini menggunakan BMW ketiganya. Beda dengan motor saya. Ini karena dulu saya membuat motor ini menggunakan 5 sama, tetapi ininya kan angelesnya lebih kecil, jadi dimakan-makan seperti itu, digigit ini digigit ini supaya jadi pas ya. Dan itu lampu tembaknya juga terlihat utuh, ada kemakan sedikit itu. Nah, kalau nggak seperti itu nih, bagian sini akan kosong. Akhirnya setelah pemiliknya ngelihat ini, dia bilang cocok, tapi agak kesulitan. Saya tuh agak kesulitan karena menggunakan strut BMW, dimana strutnya itu angelesnya jauh lebih lebar dibanding yang model bulat. Tapi akhirnya saya pun ingin mengganti yang bulat itu pakai BMW juga buat nextnya ya. Tapi untuk saat ini belum saya kerjakan dulu. Oke, ini memang kesulitannya seperti ini, dan akhirnya ini pun dimakan separuh. Jadi ini pada bagian sini dimakan, di sini ini akan saya tunjukkan. Nah, tadi gigit segitu, dan sedikit dipelototin ya. Untuk mendapatkan posisi yang proporsional ini memang sulit. Saya pun membuat bracket berkali-kali. Ini yang pertama permintaan pemiliknya, akhirnya nggak jadi. Kemudian saya buat di sini, ini terlalu tipis bawahnya. Kemudian saya buat lagi yang ini jaraknya terlalu dekat, jadi kalau dipasang di sini itu posisinya hampir rata, jadi nggak enak banget dilihat. Karena dalam hal modif itu menurut saya dilihat bisa proporsional tuh enak banget ya, dari sisi samping, dari sisi depan. Jadi nggak cuma dari depannya doang bagus gitu, tapi dari sisi samping pun harus kelihatan oke. Nah, dari sisi sini tuh dia kelihatan oke karena ada kayak anak tangga gitu. Dan hasilnya seperti ini. Ini pun udah berhari-hari ya saya ngerjain supaya supaya bisa presisi tiga-tiganya, dan ini udah selesai. Insya Allah Sabtu atau Minggu besok udah kelar. Oke, ini sulit banget buat saya. Nah, ini juga orangnya ini aja belum kelar, dia udah naruh vario. Di sini varionya malah udah hampir selesai ya. Ini kemarin dibikinin bracket yang pertama, kemudian saya bilang jangan seperti ini, akhirnya dibuatin baru lagi. Nih, karena yang buatin pertama itu ini sama karyawan saya nih. Halo. Masih malu dia. Nah, ini menggunakan bracketnya 3 mili. Akhirnya saya suruh ganti sesuai SOP saya, karena ini memang SOP-nya 4 mili ya. Ini udah hampir jadi, dan nanti ini juga ngasih challenge ke saya, dimana headlamp bolongannya seluas ini ya, sekotak ini dibolongin semuanya, kemudian ditutup pakai plastik ya. Ini plastiknya masih ada ininya nih, kulitnya nih, lapisannya nih, karena baru tuh. Oke, nah nanti mau direndam tapi pakai exhaust. Jadi kalau dibikin exhaust tuh udah pasti dilobangin gede ya. Itu nanti berani direndam dan dinyalakan lampunya, kemudian juga exhaustnya. Tetapi dipastikan tidak masuk air. Bahkan exhaustnya ditaruh di bagian atas pun harusnya nggak masuk air, karena di situ saya menggunakan valve ya. Oke, jangan lupa tungguin video selanjutnya ya. Kalau misalnya penasaran kok bisa sih pakai exhaust tapi direndam di dalam air nggak kemasukan air. Supaya jangan ketinggalan, jangan lupa. Oh ya, untuk bagian sininya ini saya kerudungin takut digigit nyamuk.
Ini menggunakan relaynya juga semuanya menggunakan kabel AWG, jadi nggak cuman kabel-kabel Astra yang saya pakai. Saya nggak mau pakai kabel Astra ya. Ini relaynya rangkaiannya seperti inilah, lebih kurang. Nah kalau AWG itu kenapa saya suka, karena dia tembaga putih seperti ini, jadi dia nggak karatan dan nggak korosi. Beda dengan kabel-kabel Astra yang kuning gitu, dia korosi. Terlebih kalau daerah-daerah itu adalah daerah-daerah yang dekat dengan air asin. Oke, akan saya tutup lagi supaya tidak ini digigit nyamuk. Oke, saya rasa udah cukup. Nanti kesulitan-kesulitan selanjutnya akan saya bahas lagi ya. Dari ini tanggal jam berapa sih? Masih pagi banget ya. Itu bisa dilihat orang-orang berangkat kerja. Oh iya, ini tanggal 21 pukul 5.56 ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tunggu video selanjutnya. Saya juga masih penasaran dengan saya sendiri ya, kok bisa pakai exhaust yang dilubangin segede gini paling enggak, tapi direndam nggak kemasukan air dan exhaustnya pun berani dinyalakan. Ini varionya malah udah selesai ya, Mas Akbar. Oke, dikit lagi selesai, tinggal ngelubangin itu terus masang aja. Oke, saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.